Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk materi sudut dalam dimensi 3. Oke, saya akan menjelaskan satu pertemuan saja ini ya. Tapi sebelum saya menjelaskan satu pertemuan itu, di sini saya akan mengulang kembali materi kelas 10, yaitu eh, perbandingan sudut, lalu sudut istimewa. Ya, mungkin itu aja yang kita perlukan untuk mengetahui sudut dalam dimensi 3, karena itu adalah dasar untuk mengerjakan ini. Oke, pertama perbandingan sudut dulu ya. Jadi hari ini kita mereview atau mengulang materi kelas 10. Oke. Perbandingan trigonometri bisa kita ambil dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, apabila ini alfa atau sudutnya, maka ini disebut depan, ini samping, ini miring, atau disingkat desami. Oke. Lalu saya lanjutkan. Dari segitiga siku-siku ini, maka kita mempunyai istilah yang namanya sin, cos, dan tan, di mana sin alfa sama dengan D per mi, cos alfa sama dengan sa per mi, tan alfa sama dengan D per sa. Nah, ini sementara masih ada 3 lagi, tapi saya nggak mereview itu karena ini yang dasarnya, yang biasanya. Kalau kalian ingin tahu lagi, silahkan baca lagi bukunya. Oke, di sini langsung contohnya di sebelahnya. Saya punya contoh. Misal ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini sudutnya alfa. Nah, di sini misalnya 5, di sini 3. Oh maaf, mungkin 7 deh. Oke, pertanyaan saya, berapa nilai cos alfa? Nah, kalau di sini kita bisa mencari nilai dari cos alfa. Kita tahu itu sa per mi. Kita lihat mana yang samping alfa, ini dia 5 dan miringnya 7. Maka ini 5 per 7. Nah, ini dia nilai dari cos alfa. Lalu bagaimana kalau saya tanya sin alfa? Itu rumusnya D per mi. Nah, kita belum punya D. Kita gunakan Pythagoras, yaitu 49 kurang 25, jadinya akar 24, atau kalau disederhanakan 2 akar 6. Nah, maka kita isi di sini 2 akar 6 per 7. Ini jawabannya. Oke, ini adalah sedikit materi tentang perbandingan trigonometri dan contoh-contohnya sedikit juga. Bagaimana kalau kita ketemu sebuah segitiga sama kaki? Nah, yang tanya ini alfanya berapa? Lalu misalnya ini 8, ini juga 8, dan di sini 10. Ditanya berapa nilai cos alfa. Maka caranya, karena dia segitiga sama kaki, kalau kita bagi 2, dia akan ini membagi 2. Maka ini 5, ini 5. Nah, untuk cos alfa kita perlu sa per mi. Kita tahu sa-nya untuk ininya saja 5, segitiga setengah ya, 5, dan ini 8, bisa kita isi 5 per 8. Bagaimana dengan sin alfa? Berarti kita perlu garis ini berapa? Gunakan Pythagoras dulu untuk mencari ini. Akar dari
64 dikurang 25, dimana 64 dikurang 25 itu adalah akar dari 39. Nah, tinggal kita taruh aja di sini. Akar 39 per 8. Ini jawabannya. Oke. Itu kalau segitiga sama sisi sama seperti itu juga. Nanti akan terpakai. Ada lagi materi yang akan terpakai, yaitu materi aturan sinus dan aturan kosinus. Tapi ini kalau maaf terjatuh. Maaf. Tapi ini kalau misalnya emang ada materi ini bisa dibilang cukup materi HOTS atau cukup sulit. Saat pertemuan kembali mungkin kalau ada yang mau bertanya soal tentang ini akan saya jelaskan kembali. Oke, karena cukup banyak ya, jadi kita ini kan ya. Oke, di sini kan kita menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa ya. Bagaimana kalau ditanya alfanya? Sebenarnya ini kalau misalnya angkanya seperti ini yang saya temukan, nggak akan dapat. Dia akan bisa dapat apabila kita tahu sudut istimewa itu. Ini kalau bisa kan hafal di luar kepala. Sin, sini alfa, cos, tan, 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Oke. Di sini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos tinggal dibalik aja. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan, sin bagi cos, 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sebenarnya seperakar 3 ya, tapi lebih bagusnya tulisnya sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Ini bagi ini, akar 3, 1 bagi 0 tak terhingga. Ini kalau bisa sudut istimewa dihafal di luar kepala. Nah, kita contohkan, kita hubungkan sudut istimewa dengan perbandingan trigonometri ini. Oke, misal saya punya sebuah segitiga. Di sini alfanya, lalu di sini misalnya angkanya 8, di sini 8. Oke. Ditanya nilai alfanya. Kita punya dua buah sisi, yaitu depan dan samping. Berarti rumus yang paling cocok adalah tan. Maka tan alfa sama dengan depan per samping atau 8 per 8 sama dengan 1. Maka alfanya kita lihat 1 itu saat dia 45 derajat. Oke. Ini adalah contoh yang menghubungkan antara perbandingan trigonometri dan sudut istimewa. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau angkanya seperti ini, bukan seperti ini? Nah, kalau angkanya seperti itu, maka kita bisa menulis jawaban dengan misalnya ini. Sin alfa sama dengan akar 39 per 8, maka alfa sama dengan arcus sin akar 39 per 8 atau kebalikannya. Nah, ini dia. Bisa jawaban seperti ini. Atau bisa tulis juga di soal kadang-kadang sin pangkat min 1 dari akar 39 per 8. 2 ini bisa jadi ini. Ini karena punya saya sinnya. Kalau cos berarti arcus cos. Kalau tan berarti arcus tan. Atau cos inverse, tan inverse. Jadi tergantung dalam bentuk soal. Nah, untuk materi kali ini kalian pahami dulu materi ini. Untuk masuk ke sudut dalam dimensi 3. Karena ini sangat berguna dasarnya. Oke, sekarang saya akan coba berikan latihan soal untuk kalian. Oke, latihan soal yang pertama.
diketahui segitiga siku-siku ABC, di mana siku-siku di B, maka tentukanlah sudut A apabila AB sama dengan 3/3 dan BC sama dengan 3. Oke, ini untuk soal yang pertama ya. Untuk soal yang kedua, diketahui segitiga sama sisi PQR, di mana sisinya adalah 10 cm. Maka tentukanlah sudut A, sudut B, dan sudut C berapa. Oke. Ini satu jawabannya, atau saya tulis ini sama dengan karena dia sama sisi. Oke, cukup 2 soal ini saja. Ini soal yang cukup murah ya, karena kita habis libur, jadi saya nggak mau membebani kalian dengan suatu hal yang sulit. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas sudut dalam dimensi 3. Terima kasih atas pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.